hati orang kaya, jangan tinggi hati, siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Penonton yuk. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar, siapa tahu ada rezeki dasar hidup nanti kalau operasi pasar. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah pemukulan beduk sebagai tanda pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, dilanjutkan dengan launching pos pemberdayaan keluarga atau posdaya, ditandai dengan pembukaan tirai papan posdaya. Hadirin, dengan dibukanya tirai papan posdaya menandakan telah dilansingnya pos pemberdayaan keluarga atau posdaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bapak Profesor Dr. Haryono Sono, Wali Kota Mataram, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, dan selanjutnya kami mohon untuk kembali ke tempat. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati, siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Penonton yuk. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar, siapa tahu ada rezeki dasar hidup nanti kalau operasi pasar. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati, siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Penonton yuk. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar, siapa tahu ada rezeki dasar hidup nanti kalau operasi pasar. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati,
Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Wali Kota, para Ibu Tim Penggerak PKK, hadirin yang saya muliakan, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Wakil Gubernur, acara ini akan direkam, disiarkan di seluruh NTB dan insya Allah nanti akan disiarkan secara nasional. Oleh karena itu kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Mohon izin Bapak Wakil Gubernur, karena ini disiarkan secara nasional, saya tidak ingin mendapat kesan bahwa orang-orang dari Nusa Tenggara Barat adalah orang-orang yang sedih, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Oleh karena itu selama 1 jam saya mohon segala macam kesedihan dihilangkan. Yang ada adalah senyum yang meriah dan ceria. Jangan khawatir, karena kamera telah kita siapkan beberapa. Acara televisi lain dengan acara radio. Acara radio mendengarkan suara yang merdu, tetapi acara televisi adalah melihat muka yang ceria. Oleh karena itu, ada atau tidak ada kamera, Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon selama 1,5 jam senyum terus. Itu yang pertama. Yang kedua, acara televisi ini akan merekam tepuk tangan Ibu dan Bapak sekalian. Oleh karena itu tolong tepuk tangannya yang ikhlas dan keras. Kurang ikhlas itu. Coba tepuk tangan yang ikhlas. Itu baru tepuk tangan dari NTB. Acara ini juga ditonton oleh keluarga miskin, keluarga disabilitas, yaitu keluarga-keluarga yang biarpun tepuk tangan kita keras tetapi tidak bisa mendengar. Mereka itu adalah saudara-saudara kita tunarungu. Oleh karena itu saya perkenalkan Bapak Wakil Gubernur, tepuk tangan untuk tunarungu. Tepuk tangan tidak dengar karena tuli. Tepuk tangan tunarungu adalah seluruh tangannya diangkat ke atas dan melambai-lambai. Tanpa suara, karena tunarungu bisa melihat. Sekali lagi tepuk tangan untuk tunarungu. Bagus. Bagus. Jadi ini baru Pak. Jadi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK mulai hari ini mempunyai 2 macam tepuk tangan. Tepuk tangan yang keras untuk yang sempurna, tepuk tangan tunarungu untuk yang tunarungu, termasuk untuk orang-orang tua. Kenapa orang tua tepuk tangannya seperti tunarungu? Karena makin tua kupingnya makin budek. Orang tua matanya makin blaur. Oleh karena itu bagi orang tua melihat istrinya yang keriput akan sangat senang karena tidak jelas lagi kelihatannya. Begitu ya Pak ya? Betul ya? Betul sekali. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, pertama-tama kita beri tepuk tangan karena NTB telah mencanangkan Hari Gerakan PKK yang sukses. Kita beri tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, NTB telah mencanangkan pos pemberdayaan keluarga Pos Daya. Bapak Wakil Gubernur, mohon izin barangkali Bapak sekali lagi, kenapa Bapak Wakil Gubernur berani-beraninya mencanangkan Pos Daya pada hari ini? Terima kasih Prof. Kalau Prof yang umurnya 47 Pak. 74 tahun ya. Masih muda. Kalau Prof yang umurnya 74 tahun berani ya, memotivasi kita untuk mendeklarasikan Pos Daya, kenapa tidak kita yang lebih muda harus lebih berani dari Prof?
Bagus. Kan gitu Pak? Betul, betul, Ya. betul. Jadi jangan sampai orang muda kalah semangat dengan orang tua. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, mohon barangkali kenapa Ibu di dalam ulang tahun, di dalam pesta Tim Penggerak PKK juga ikut mendukung pencanangan pos pemberdayaan keluarga. Karena memang sangat terkait antara tim penggerak PKK dengan pos daya ini. Bagus, bagus. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Barangkali Pokja 1 Bu, Pokja 1 tugasnya adalah membangun gotong royong, membangun budaya sehat, membangun budaya kerjasama dan saling peduli. Ya, Mohon jadi komentar. Jadi memang Posdaya ini membangkitkan lagi untuk bagaimana masyarakat bisa bergotong royong yang memang selama ini udah agak kendor Prof. Sekarang udah mulai ditingkatkan lagi dengan adanya Posdaya ini semuanya para kader juga semangat lagi untuk saling gotong royong, bantu-membantu sehingga tercapailah masyarakat keluarga yang sehat sejahtera. Terima kasih, luar biasa, luar biasa. Kita, Mbak, Kemana ini Pak? kita tanya Pak Wali Yang mana Kota yang ini ditanya sekarang? diem-diem. Tadi disebut juara-juara, diem aja beliau. Kenapa nggak disebut Mataram? Monggo Pak, Kalau gitu silakan. langsung. Rupanya Wali Kota ini potongannya itu seperti bintang film. Tes. Sudah jadi wali kota tetapi perutnya tidak buncit. Nah. Bagaimana Pak? Bapak sebagai wali kota Kota Mataram yang sekarang sudah tambah makmur. Apanya yang bagaimana Pak? Kenapa Bapak juga ikut-ikut mendukung gerakan pos pemberdayaan keluarga? Jadi di Kota Mataram ini di antara beberapa skala prioritas program itu pendidikan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dan persoalan yang cukup menjadi perhatian kita adalah masalah kemiskinan, masalah kesehatan dan sebagainya. Maka para kader Yandu yang nanti menjadi motor penggerak dari Posdaya ini merupakan satu sarana yang sangat efektif dan strategis untuk bisa mensukseskan beberapa program strategis di Kota Mataram termasuk kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Jadi Bapak kepingin jadi juara Indonesia? Harus Pak, juara Pak. Supaya juara itu menjadi budayanya di Kota Mataram gitu. Budayanya di Kota Mataram ya. Ya. Bagus, terima kasih. Ya, Pak Bupati KLU senyum-senyum. Betul, betul. Nanti Bapak Wakil Gubernur berkenan kita turun ke lapangan Mbak. Karena gubernur yang baik itu adalah gubernur yang sering turun ke lapangan. Nah ini perlu kita tanya Pak Bupati Lombok Utara. Prof. Ya. Ini paling tinggi, paling progres penurunan Betul. angka kemiskinannya dan itu dilakukan oleh kelompok usaha rumah tangga. Betul. Mari kita Kelompok tanyakan usaha rumah Pak. tangga. Mari kita tanyakan. Bapak Bupati yang saya hormati, bagaimana Bapak yang tempatnya baru terbentuk kabupatennya, kok bisa juga jadi juara? Kan aneh Pak ya. Jadi saudara-saudara sekalian, para penonton TVRI di seluruh Nusa Tenggara Barat, inilah Bupati Lombok Utara. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dulu. Jadi Pak Profesor, dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang menurut catatan data statistik angka kemiskinan di NTB ini ya terus terang saja karena kami baru mekar 4 tahun jadi kami anggap ini warisan. 43,14%. Tadinya Pak. Ya. Inilah yang memotivasi kami bersama seluruh elemen masyarakat untuk bekerja keras untuk meningkatkan ikhtiar dan usaha kami dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ini. Khususnya kaitannya dengan bagaimana kami memberdayakan keluarga di rumah tangga karena paling pas untuk kita pemberdayaan ini adalah di sisi keluarga ini. Bagus. Saya yakin dan percaya ke depan kalau seluruh komponen ini atau elemen ini bersinergi dalam rangka meningkatkan usaha penurunan angka kemiskinan ini, saya yakin dan percaya
bukan 2,5% atau 2,4%, mungkin lebih dari itu bisa kita capai. Karena tidak bisa sepenuhnya dan seutuhnya hanya diserahkan ke pemerintah tanpa adanya ikut sertaan semua elemen masyarakat yang ada di Lombok Utara. Jadi Bapak tidak merasa tersaingi oleh Posdaya begitu Pak? Alhamdulillah dengan adanya Posdaya saya kira lebih melengkapi begitu. Dengan adanya Posdaya ini untuk melengkapi ini. Bagus. Mbak, kalau boleh kita undang Ibu Ketua Tim Penggerak bagaimana PKK. Bagaimana kalau kita ke Ibu PKK dulu ya? Ya. Kalau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK-nya kita undang sekaligus turun lapangan. Ya. Mari Ibu dijemput. bisa bergabung bersama kita di sini. Iya. Kita turun ke lapangan Bu. Nah, kita lihat ibu-ibu PKK dengan Pak Wakil Gubernur. Kita turun ke lapangan di sini aja Bu. Kalau di sana pemimpin biasanya ya. Nah, kita lihat rakyatnya ini ya apa tidak gitu. Kamera siap. Kita lihat yang paling cantik gitu Pak ya. Nah, mana Bu kira-kira mana? Ibu yang menanya pada ibu-ibu PKK ini siap apa enggak untuk bergerak melaksanakan 10 program pokok PKK melalui Posdaya. Nah, ini semua kader-kader PKK yang Pokja 1 yang mana? Mana Pokja 1? Coba. Pokja. Prof nggak ada yang ngaku Pokja 1 nih, Prof takut ditanya. Pokja 2. Wah jauh ya Bu. Di depan sini Coba, aja ya. Di depan sini ya. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Coba berdiri, karena Bu Gubernur berdiri. Ya. Masuk kamera juga Bu. Bagaimana Ibu bisa nanti turun ke masyarakat untuk sosialisasi tentang pemberdayaan keluarga Posdaya ini? Siap Bu. Siap Pak. Siapnya bagaimana? Begitu? Siapnya bagaimana? Siap untuk membantu biar Posdayanya maju. Jadi dengan cara gotong royong ya Bu ya? Dengan gotong royong. Ya. Kalau ada anak usia sekolah belum sekolah diapakan? Ya di. Ayo. Apa ya? Dianjurkan untuk ikut sekolah. Lah kalau nggak punya duit gimana? Kan ada surat gini, ada dana bosnya. Kalau nggak punya sepatu gimana? Mau nggak iuran beli sepatu? Ya mau. Mau. Iuran beli baju seragam mau nggak? Mau. Mau nggak iuran beli buku? Mau. Mau. Coba ini, Pak. angkat tangan siapa yang mau iuran beli buku untuk anak miskin? Ayo. Semua Ibu-ibu mau PKK Bu, baik-baik, luar Pak. biasa. Hebat. Coba sekarang Bapak bertanya kader yang ada di sini Pak. Supaya berdiri lagi. Ibu ya. Siapa namanya Bu? Ibu Yuliati. Berdiri juga mungkin Bu. Ya. Ibu Yuliati dari Kota Mataram. Begini Bu. Salah satu fungsi ibu rumah tangga itu adalah menciptakan perilaku hidup bersih. Ya? Nah, yang sudah ibu lakukan selama ini di keluarga apa saja Bu? Supaya keluarganya bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, terutama untuk mendidik anak Pak, untuk menjadi putra dan putri yang sehat dan cerdas, mendukung suami yang mencari penghasilan untuk keluarga, kemudian membiasakan hidup sehat ya, dengan menggunakan cuci tangan ya, pakai sabun. Terus membiasakan melakukan olahraga supaya sehat. Baik, jadi Ibu yakin ya lewat Posdaya ini bisa kita capai perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga? Yakin Pak. Yakin ya? Yakin. Saya mau tanya, semua ibu-ibu
yakin nggak dengan Posdaya kita bisa mempercepat terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat di tengah keluarga? Yakinnya kurang keras, sambil angkat tangan, yakin. Itu bagus. Iya, Pak Wagub, kita juga undang Pak Wali Kota untuk turun ke lapangan. Untuk bergabung bersama kita Pak Profesor bersama ya. kita. Mana Pak Wali Kota? Silakan Pak Wali Kota. Wah ini. Bagaimana Pak Wali? Mohon barangkali Pak Wali kepingin bertanya pada salah satu anggota SKPD yang di sini. Bagaimana pendapat beliau-beliau itu? Mungkin salah satu kepala dinas atau salah satu unsur dari SKPD Kota Mataram. Ini ada di sini. Mana ini yang Mataram ini? Itu staf ahli itu. Staf ahli ya, coba. Dr. Andus Haji Ijab Parwadi. Mangga ke sini. Cepat. Jadi tidak pernah masuk kamera itu Pak. Sekarang masuk kamera. Iya. Ini staf ahli. Staf ahli bidang apa Pak? Staf ahli bidang kesejahteraan dan ekonomi dikaitkan dengan gerak PKK ini. Silakan cerita saja langsung. Bagaimana? Silakan. Salah satu dari unsur yang Kota Mataram jadi juara adalah daya beli yang tinggi. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan masyarakat sampai daya belinya tinggi tetapi tidak konsumtif? Yang pertama ini kan Mataram ini sekarang sudah merupakan gerakan ekonomi global. Ekonomi global. Yang salah satunya adalah peran serta dari partisipasi swasta yang lebih banyak yang di backup oleh Pak Wali Kota. Yang kedua adalah dihidupkan ya ekonomi kerakyatan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Life skill dan lain sebagainya Pak. Itu dilatihkan kepada rakyat di desa. Sangat, apalagi nanti yang 150 itu. Nah ini kan luar biasa ini Pak Prof ini. Ya. Itu loh. Jadi Bapak yakin bahwa Posdaya ini bisa mengangkat ekonomi tetapi tidak konsumtif. Sangat. Aku yakin Pak Prof. Aku yakin. Iya bagus. Ya, bukan yakin saja itu. Oke, terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Baik, senyumnya Pak Profesor. sudah masuk TV. Ya, Pak Profesor kayaknya kita jeda sejenak Pak Profesor. Kita jeda sejenak. Kalau kita dengarkan hiburan dulu? Ya, silakan. Ya, sebentar lagi kita akan melanjutkan dialog hari ini bersama Bapak Profesor. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya hiburan biar tetap santai di siang hari ini dari Netra Akustik ya yang merupakan siswa-siswa SLBA. Kita saksikan bersama-sama Netra Akustik Band. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Penonton yuk. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki kasar, hidup nanti kalau operasi pasar. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Penonton yuk. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki kasar, hidup nanti kalau operasi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggup melangkah hilang arah dalam kesendirian, mencari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu.
jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, jangan mencari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap, Allah selalu di sisimu, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah ada jalan. Tuntun langkahku di jalanmu, hanya engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Ibu Gubernur, ini penyanyi kita ini adalah seorang penyandang disabilitas. Barangkali Ibu bisa bertanya sejak kapan dia itu sudah tunanetra begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa namanya? Firman. Firman, suaranya bagus banget. Firman, gimana tentang perhatian dari baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah Kota Mataram ya, tentang keadaan Firman yang seperti ini, baik itu di sekolah maupun di umum seperti apa? Kalau sekolahnya sih ya seenggak-enggaknya sih sudah alhamdulillah perhatian pemerintah terhadap kami anak disabilitas dari tahun ke tahun sudah semakin bagus. Bukan main, kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi sekarang sekolahnya sekolah apa? SMA. SMA? Oh SMA. Nilainya apa? A, B, C, D. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Mau nggak pidato karena ini disiarkan langsung oleh televisi Mataram. Juga disiarkan oleh RRI, di relay di Jakarta oleh DFM, disiarkan ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Hong Kong dan Cina. Nah, ya. Mau nggak pidato? Adik-adik, saudara-saudaraku yang cacat, kamu jangan tinggal di rumah, tetapi seperti saya, sekolah. Nah, coba kamu kayak bupati atau kayak gubernur begitu. Latihan dari sekarang ya Pak Prof ya? Ya. Coba pidato. Buat saudara-saudaraku yang menderita disabilitas, kesempatan telah banyak diberikan kepada kita. Bukan hanya orang yang sempurna saja yang mempunyai kesempatan. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama.
Yang membedakan hanyalah iman dan takwanya. Insya Allah kalau kesempatan itu diberikan, pasti kita bisa. Yakin. Harus ada keyakinan, Pak. Terima kasih. Oh, hebat. Terima kasih. Udah bisa gantiin Pak Gubernur nih, Pak. Udah Soalnya bisa ya. kayaknya sambil bisa ngaji juga. Betul. Terima kasih. Ibu, mari kita lanjutkan. Sekarang kita ajak ya. Ke Kadis Koperasi mungkin Pak. Ya, ada ya. Ada hadir di sini. Kalau begitu Direktur Utama Bank BPD kita ajak turun ke lapangan. Silakan, Pak. Mari Pak bergabung bersama kita. Iya. Siapa yang kita suruh nyanyi biar Mana itu kaditnya? Siapa, Pak? Pak Kadis Koperasi sama Bapak Kepala BPD. Oh ya, Kepala BPD. Ini koperasi. Nah, sudah bersama kita di sini Pak. Iya. Wah, masuk TV Bapak ya. Ini Pak Wagub, di mana Pak Wagub tadi? Pak Wagub, salah satu usaha pembangunan ekonomi di provinsi ini maju pesat. Barangkali nanti di pos daya juga saudara-saudaranya dibentuk koperasi lalu disambung dengan Bank BPD. Bagaimana? Monggo Bapak yang interview. Ya, saya kira begini. Kami di NTB ini tidak berorientasi mengembangkan industri-industri skala besar. Karena memang pulau kami ini kecil, Prof. Jadi kalau industri skala besar nanti rusak lingkungannya. Nah, makanya orientasi pembangunan kami kita mengembangkan UKM dan industri kecil yang berbasis di rumah tangga. Nah, oleh karena itu ya, pengembangan perekonomian di NTB ini sangat ditentukan oleh keberhasilan industri kecil, UKM dan termasuk ekonomi di rumah tangga. Jadi tugas berat Pak Rusdi ini, Kepala Dinas Koperasi ini, sama Bank NTB. Ya, jadi sekarang kira-kira di dalam lingkungan pos daya Pak Rusdi ya, kita bisa mulai mengembangkan koperasi dari kelompok-kelompok itu. Alhamdulillah Pak Prof, kami sudah selama 5 tahun terakhir ini sudah bekerja sama dengan tim penggerak PKK. Setiap tahunnya kita memberikan dana dukungan perkuatan untuk modal kerja kelompok UP2K. Masing-masing kelompok kita berikan 20 juta. Alhamdulillah ini yang kita harapkan bisa menjadi embrio koperasi wanita. Bagus. Jadi kalau koperasinya sudah maju, nanti pergi ke bank, banknya itu batasnya langit duitnya. Bagaimana Pak? Kira-kira bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok pos daya begitu? Terima kasih Pak Profesor, Pak Wagub dan Ibu Wagub, Bu Gubernur. Jadi kami nyambut baik ide untuk peluncuran pos pemberdayaan keluarga. Bank NTB sudah 10 tahun kerjasama dengan Damandiri sejak tahun 2003 dan kami sudah salurkan kredit pundi Pak sampai dengan saat ini 829 debitur dan ini akan berlanjut sesuai program Posdaya. Nanti kita akan luncurkan kredit Tanjung Puja, Tabur Puja dan ini nanti 2 juta per kelompok. Kredit apa Pak? Tabur Puja Pak. Jadi ini tanggung renteng Pak, 2 juta per debitur ya. Kemudian nanti pelaksanaannya tanggung renteng. Kita sedang siapkan nanti bersama-sama dengan Damandiri untuk meluncurkan kredit ini Pak. Siap Pak ya? Siap Pak. Jadi koperasinya siap ya, PKK-nya siap. Nah, sekarang kita selingi Pak Maswar, kita selingi nyanyi sebentar. Kita ajari nyanyian baru yang tadi telah dinyanyikan PKK. Iya, lingkaran-lingkaran kecil. Sudah bisa? Ada yang bisa? Yang ada, yang tadi udah bisa. Nyanyi ya. Tadi sudah nyanyi di sana. Coba, kita nyanyi sekarang. Ini namanya Posdaya Kita. Posdaya itu terdiri dari kegiatan-kegiatan, ada Posyandu, ada PAUD, ada kelompok BKB dan sebagainya. Sudah ada kan ya Bu? Nah sekarang Posdaya itu adalah kita jadikan lingkaran besar untuk dapat menghubungkan harmonisasi, sinkronisasi dari sebuah kelompok. Jadi ada nyanyinya, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ada Posyandu, ada BKB, ada PAUD-nya,
ada koperasi, ada BKL, kebun bergizi, Posdaya, Posdaya, Posdaya milik kita, Posdaya, Posdaya, keluarga sejahtera. Tepuk tangan. Sekali lagi. Udah pinter sekarang. Ya, kita mulai sekali lagi. 3, 2, 1. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ada Posyandu, ada BKB, ada PAUD-nya, ada koperasi, ada BKL, kebun bergizi, Posdaya, Posdaya, Posdaya milik kita, Posdaya, Posdaya, keluarga sejahtera. Posdaya, oke. Posdaya, yes. Posdaya, jaya. Sekali lagi, Posdaya, oke. Posdaya, yes. Posdaya, jaya. Terima kasih Ibu. Barangkali kita teruskan ya Mbak ya. Siapa kita yang kemana sekarang nih Pak? Terima kasih, terima kasih. Kita sekarang pada pemimpin kita. Ada sesepuh kita Pak Lalu Azhar. Bagaimana pengalaman masa lalu Pak Lalu Azhar? Kita memperkenalkan program KB, membawa spiral ke Tuan Guru dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi saya tidak langsung Pak. Ya. Saya tidak sungguh-sungguh kalau dengan Pak Dr. Haryon ini. Pesannya itu main-main jadi sungguhan Pak. Kan begitu Prof? Iya betul. Maksudnya sungguhnya ini Bu Ketua Tim supaya tahu sekarang Pak. Beliau dari NW Pak. Oh. NW itu kan nomor wahid dalam nomor wahid ya betul. Ya, Pak Kiai dulu, ya. Pak Ustadz. Beliau kan cucunya Pak. Oh cucunya, ya. Saya teman mbahnya ya. Nenek sudah Anda cucu. Ya. Nah, saya kelihatan muda. Ya. Cuma saya nambah satu Pak. Apa tuh? Biasa kita bicara soal budidaya Pak. Budidaya. Apa yang bikin kita semrabut sekarang ini sungguhnya daya budi itu tidak dimainkan Pak. Daya budi itu yang tumbuh dari. Betul. Jadi tadi Wakuf betul sekali ya. Kita ingin membangun kembali budaya yang penuh dinamika, budaya yang penuh perjuangan. Jadi NTB Jaya. Ayo kita serukan sekarang. NTB Jaya. Bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Masih ingat. Sekarang kita tanya pada ibu-ibu yang tadi yang sudah bernyanyi ya Pak ya. Sudah bernyanyi dengan semangat. Ya, dengan semangat. Yang mana nih Pak? Mari kita tanyakan, Ibu siapa komandan nyanyinya? Yang mana nih? Yang mana nih Bu? Mau diajak ngobrol? Ini Pak Wagub luar biasa. Ditanya mana komandannya saling tunjuk. Berarti semua orang NTB jadi komandan. Pemimpin gitu Pak ya. Betul. Mari silakan sini supaya diambil kamera. Dua orang boleh. Ayo Bu, berdiri Bu. Jadi ibu-ibu ini, oh 3 maju ya, ngadepnya kamera di sana. Nah, kita ambil kamera di sana. Oh, salaman dulu ya. Ibu ahli nyanyi KB atau ahli nyanyi PKK? Semuanya. Oh semuanya. Nah, jadi kalau sekali lagi tadi belum direkam, sekarang kita nyanyi KB. KB sudah waktunya ya. Nah, silahkan. Berdiri semua, berdiri. Siapa yang mimpin? Oh ya, Ibu jadi pemimpin sekarang. Patah tumbuh hilang berganti. 1, 2, 3. Keluarga berencana sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat
menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Terima kasih Bapak. Tadi nyanyian lingkaran kecil sudah bisa belum? Coba Pak Maswar sama Kepala BKKBN Provinsi tadi di mana? Kepala BKKBN Provinsi. Sini sekarang kita nyanyi lagi. Ini Pak, kita nyanyian baru ini. Lingkaran kecil supaya sekali lagi supaya hafal. Ayo ibu-ibu, tadi sudah tahu, mudah barangkali ya. 3, 2, 1. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ada Posyandu, ada BKB, ada PAUD-nya, ada koperasi, ada BKL, kebun bergizi, Posdaya, Posdaya, Posdaya milik kita, Posdaya, Posdaya, keluarga sejahtera, Posdaya, Posdaya, Posdaya Jaya. Terima kasih, nanti disebarluaskan. Siap? Ya. Sekarang kita tanyakan kepada ibu-ibu, para pemimpin PKK. Jadi, Oke, yang mana ini Pak? Ya, yang mana? Yang mana, yang mana? Lombok Timur. Ya. Lombok Timur, silakan. Ya. Kamera sudah siap ya. Nah, coba mohon berdiri Bu. Ya. Di Lombok Timur ya, di Lombok Timur itu jaraknya dari sini berapa jam? 1 jam Pak. 1 jam. 59 kilo. 59 kilo. Ibu juga siap di kelompok PKK ini untuk mendirikan Posdaya. Insya Allah Pak. Insya Allah dalam 3 bulan ini siap kira-kira? Insya Allah. Siap ya. Apa yang direncanakan kira-kira? Sebetulnya Bapak sudah banyak yang berjalan nih Pak. Posyandu, PAUD, Posyandu, BKB, PAUD, sudah ya. ada semuanya Pak. Lalu keluarga miskinnya udah ditarik ke situ belum? Ya, tapi belum maksimal Pak. Belum maksimal, ya. Ya. Jadi rahasianya Posdaya ini adalah kalau ada latihan PKK, biasanya yang pinter latihan supaya desanya jadi juara. Nah, sekarang kalau latihan Posdaya itu bukan yang pinter, tetapi keluarga miskin yang harus dilatih lebih dulu agar supaya pengentasan kemiskinan segera turun. Kira-kira siap Bu ya? Insya Allah Pak. Kalau ada sekolah, biasanya yang sekolah itu yang pinter di sekolah, tetapi Posdaya itu mencari anak keluarga miskin supaya sekolah. Nah, itu bedanya. Siap itu ya? Sudah Pak, sudah jalan. Jadi sudah jalan. Wajar 9 tahun sudah berjalan dan gratis. Gratis. Tapi anak miskinnya sekolah apa enggak? Iya sekolah insya Allah. Ada bantuan dari provinsi juga BSM. Ibu cari bantuan anak keluarga murid. miskin atau di sekolah? Di sekolah. Salah. Itu sekarang juga, Pak. Posdaya harus mencari di kampung anak usia sekolah. Ya, kalau di sekolah sudah penuh. Dua-duanya Pak. Dua-duanya. PKK, PKK. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak, gimana kalau kita ke sebelah sana Pak? Betul, dari sana tadi belum di sana. Ya. Kita cari sekarang. Ya, biar Bapak Wagub seimbang gitu ya. berkenan kita ada interview lagi di sebelah sini Ibu. Mau menemani mungkin lagi Ibu. Iya. Monggo di sebelah di sini. Bajunya seragam. Ini Ibu barangkali siapa yang mau diinterview silahkan. Ini Ibu ketua, Wakil. enggak, Ibu Ketua DPR aja deh. Posyandu maupun Posdaya. Betul. Tapi bagaimana Ibu sebagai ketua organisasi wanita di Iswara bisa juga mensosialisasikan atau membantu tentang Posdaya ini? Silakan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Prof. Kebetulan kami dari Iswara, Ketua Iswara, yaitu Istri Wakil Rakyat. Oh, ya. Iswara Istri Wakil Rakyat. Ya. Kebetulan kami di sini Iswara tidak ikut di PKK, Pak. Oh, tidak ikut sendiri. Tapi siap membantu ke desa. Insya Allah, tapi selama ini kami sudah mengadakan kegiatan Iswara, Pak. Kami turun ke kabupaten-kabupaten, sifatnya membantu rakyat miskin, membantu panti jompo, sesuai dengan kita membantu kegiatan suami. Jadi kami tidak melakukan seperti tadi posdaya tadi Ibu tadi lakukan, karena kami tidak terjun langsung Pak tadi di PKK. Jadi kami sifatnya hanya membantu rakyat. Kalau Ibu mau nggak berkenan menjadi semacam keluarga angkat dari keluarga miskin? Insya Allah Pak. Bisa asal bisa. Kami nanti mungkin gabung nanti dengan Ibu Ketua Gubernur, PKK. Ibu Ketua PKK, asal kami diajak Pak. Insya Allah kami wakil rakyat juga, kami akan membantu Ibu. Siap ya. Terima kasih. Siap. Dari keluarga miskin diangkat jadi anak angkat begitu. Iya, insya Allah. Habis lah ya. Insya Allah asal Ibu Gubernur ajak kami juga Iswara gabung di PKK. Iswara gabung. Gabung dengan rakyat supaya waktu pilihan lagi nanti dicoblos. Terima Kalau nggak gabung dengan rakyat nggak dicoblos Bu. Ya. Insya Allah ya. Kemudian kami ada 2 anggota kami bawa, Ibu Wakil Ketua. Jadi tolong disampaikan kepada Bapak kalau nanti ada permintaan anggaran dari Pak Gubernur kepada DPRD untuk posdaya siap gitu ya. Iya, Insya Allah, Insya Allah. Ini bisian di rumah gitu ya. Insya Allah, asal kami diajak gabung, Insya Allah kami bantu. Siap ya. Terima kasih. Salam Bu ya. Salam Pak Ketua. Kalau diajak gabung mau ya. Nah, siapa lagi Bu ini kira-kira yang kita ajak bicara-bicara? Ini deh, Ibu Wakil Kota Mataram. Silakan. Ya, silakan. Ibu sekarang kan memang apalagi sudah peluncuran, udah di launching di tempat ini. Jadi bagaimana cara Ibu untuk mensosialisasikan juga ke kecamatan maupun kelurahan yang ada di tempat Ibu? Silakan. Insya Allah kalau untuk di Kota Mataram, karena selama ini alhamdulillah para kader kita sangat gampang untuk kita berikan penyuluhan, kita berikan sosialisasi. Di sini kita mempunyai forum kader. Jadi melalui forum-forum kader tersebut, sosialisasi itu akan kita sampaikan dengan baik, lalu kemudian mereka yang akan menyampaikan kembali kepada para kader yang lain. Jadi tidak perlu mengumpulkan secara ribuan, kita punya di sini sekitar 1.500 kader, tapi kita cukup mengumpulkan ketua-ketua forum kader untuk kemudian menyampaikan apa sih posdaya ini. Karena pada prinsipnya semua sudah berjalan di Kota Mataram. Lingkaran kecilnya sudah tinggal sekarang digabung di dalam lingkaran besar itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita sekarang hiburan sedikit sebelum kita tutup. Silakan. Bagaimana nih para pemain dari Netra Akustik yang akan membawakan lagu kedua ya? Sekali lagi Netra Akustik ini Pak Profesor merupakan siswa-siswa dari SLBA. Semua SLB ya? Ya benar sekali. Betul. Suaranya merdu sehingga kita sangat terharu ya. Benar, dan ini dipimpin langsung juga oleh Bapak Al-Mahsyar Pak. Dan untuk lagu kedua ini akan menyanyikan lagu Menunggu. Menunggu. Masih Mas Firman kayaknya ya. Iya. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kita hampir mengakhiri acara kita ini dengan kita tutup dengan lagu dan kita bersyukur. Oleh karena itu saudara-saudara kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan alhamdulillah acara di NTB khususnya di Kota Mataram berhasil dengan sangat baik. Kita siarkan langsung melalui televisi Mataram, radio RRI di Mataram, direlay oleh di radio di Jakarta, disiarkan juga di Beijing, Hong Kong, dan New York. Ya, dan terima kasih juga untuk para tamu undangan ya Bapak ya. NTB hari ini kita go internasional. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya
hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Penonton yuk. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki kasar, ikut antri kalau operasi pasar. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Penonton yuk. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki kasar, ikut antri kalau operasi pasar. Baik, sepertinya sudah siap Bapak. Silakan.
demikian tadi kita telah mengikuti bersama-sama dialog pencanangan gerakan program Emas Bangun Desa melalui Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengangkat tema komitmen pemberdayaan keluarga dan masyarakat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono Pak ya yang sudah memandu langsung dialog tadi dan juga kepada seluruh narasumber yang telah hadir di siang hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk Bupati dan Wali Kota Senusa Tenggara Barat dan juga para undangan yang telah hadir di siang hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan acara penutup yang langsung dipimpin oleh Mbak Anjung. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lebih berkahnya acara pada siang hari ini, marilah kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Saihul Islam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini mendapat berkah dan ridha daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahdina ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana zunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma arham jama'ana fi hadzal yawm jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana zunubana wabtah lana abwaab rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa bersama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan dan launching Pos Pemberdayaan Keluarga tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam berlangsungnya acara maupun dalam setiap tutur kata kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.